Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Habib Al-Habsyi dengan NPM 2335100673 dari kelas 6C. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS Praktikum Big Data. Baiklah, langsung saja. Ini modul pertemuan satunya itu sistem Big Data, pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Baiklah, pada pertemuan ini mahasiswa ini diperkenalkan secara komprehensif mengenai fondasi awal sebelum masuk ke praktik teknisnya, di mana mahasiswa dikenalkan pada konsep 5V dalam Big Data, yaitu yang pertama ada volume, ukuran, lalu ada velocity yaitu kecepatan aliran data, kemudian ada variety yaitu keberagaman format data, lalu dia terstruktur dan semi terstruktur, lalu ada veracity. Veracity ini adalah keandalan dan kebersihan data, serta ada value yaitu nilai yang diekstrak dari data. Selain itu selain itu kami juga mengenal apa itu internal Apache Spark yang bersifat master worker, di mana terdapat ada driver program yaitu berisi Spark Session yang berkoordinasi dengan cluster manager untuk membagikan tugas ke worker node, di mana eksekutor menjalankan proses secara in memory. Inilah yang membuat Spark jauh lebih cepat dibanding Hadoop MapReduce. Selanjutnya yaitu ke modul 2. Medium modul 2 nih. Ini. Di modul 2 ini kami ada mengisi data ke Hadoop Distribute File System yaitu HDFS. Yang pertama itu tahap persiapan, dan kami disuruh download HDFS ini. Kemudian kami setelah di-download, kami konfigurasikan infrastruktur Hadoop Distribute File Systemnya di Windows, yaitu mengikuti tahapannya instalasi Java JDK 8 dan instalasi Hadoop beserta file tambahan khusus Windowsnya. Lalu kami konfigurasikan jaringannya dengan mengganti localhost menjadi IP WiFi asli laptop supaya koneksi soket stabil. Dan kemudian mengedit dua file XML dan direktori namenode atau datanode pada port web UI. Setelah kami lakukan HDFS ini dan berhasil dijalankan, kemudian diverifikasi lewat browser. Modul ini menghubungkan Python ke HDFS memakai library untuk membuat folder yang mengupload CSV dari lokal ke HDFS. Nah, ini mensinkronkan IP address-nya. Menjalankan Hadoop-nya. Untuk menjalankan Hadoop ini kita menggunakan CMD dengan run administrator, kemudian dilanjutkan dengan format HDFS namenode atau format, kemudian akan jalankan Hadoop-nya. Lanjut ke modul 3.
Di modul 3 ini ada programming Hadoop with Spark fundamental dan data kurang link. Pada materi ini membahas proses membersihkan dan merapikan data mentah, yaitu data orang link sebelum dianalisis. Karena data dunia nyata jarang bersih. Dua konsep dasar spare part ditekan di sini, yaitu ada transformation, dan action. Eh, Lalu semua materi ini mencakup standarisasi teks dan penanganan nilai nol. Parsing timestamp dari berbagai format penulisan tanggal menjadi satu format standar. Ekstraksi informasi dari string panjang menggunakan regular expression. Contoh instalisasi dan pembuatan data mentahnya. Ke pertemuan 4. Di pertemuan modul 4 ini ada Spark SQL, yaitu query complex, join, dan agregasi. Di mana pada modul ini masuk ke pemrosesan data relasional skala besar menggunakan Spark SQL yang dioptimalkan secara otomatis oleh Catalyst Optimizer. 3 pilar utamanya yaitu joins, aggregation, dan Windows function. Jadi di joins ini yaitu dia berguna untuk menggabungkan beberapa dataset terpisah menjadi kunci relasional. Ada inner, left, right, full, outer join. Sedangkan aggregation ini dia merangkum kelompok data menggunakan fungsi statistik seperti sum, average, dan count. Dikombinasikan dengan klausa group by. Lalu pada Windows Function ini dia untuk melakukan perhitungan analitis di atas sekumpulan baris data yang masih memiliki hubungan dengan baris saat ini tanpa mereduksi atau menyusukan jumlah baris output. Ini langsung contoh ke modul. Lanjut ke pertemuan 5. Cuma 5 kuis. Pertemuan 6. Di sini modul 6-nya itu Spark SQL optimisasi kinerja dasar. Pada modul ini setelah kita bisa membuat query, kita fokus membuat query itu berjalan efisien. 4 konsep kunci pertama yaitu ada execution plan, lalu ada caching dan persist, kemudian partitioning, dan data format. Untuk execution ini sendiri yaitu dia untuk menyusun rencana eksekusi sebelum data benar-benar diproses. Ya, mirip seperti GPS untuk mencari rute tercepat. Yang kedua ada caching ini, persist. Ini dia untuk menyimpan tabel yang sering diakses ke RAM supaya query berulang jauh lebih cepat dibanding membaca ulang dari disk. Kemudian yang ketiga ini ada partitioning, di mana dia ini untuk mengocok ulang data secara merata ke jumlah partisi baru. Itu contohnya ada full shuffle, yaitu lebih berat, sementara menggabungkan partisi yang ada untuk menguranginya secara lebih ringan. Sedangkan yang keempat ini ada
data format. Dia ini untuk bersifat kolumnar dan terkompresi sehingga jauh lebih cepat untuk query agregasinya pada data besar dibanding CSV yang robust. Jadi ini semuanya ini untuk membandingkan waktu tulis CSV versus request serta waktu query dengan tanpa change. Terus ke modul terakhir itu ini modul 7-nya ini itu ada penerapan data store non relasional MongoDB. Pada modul ini eh, kita keluar dari ranah data relasional dan masuk ke NoSQL, khususnya MongoDB, di mana database ini berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON, yaitu binary JSON, bukan tabel kaku. Jadi keunggulannya dibandingkan RDBMS ini dia bersifat schemaless atau tiap dokumen dalam satu koleksi boleh punya struktur atribut berbeda-beda. Dia ini juga mampu menyimpan array serta data bersarang secara langsung dalam satu dokumen tanpa perlu join antar tabel. Jadi di sini dia tuh terminologinya pun berbeda. Database tetap database, tapi table menjadi collection dan row menjadi dokumen. Mungkin itu saja. Jadi untuk yang mengambil antara pertemuan 4, 6, 7 itu saya mengambil pertemuan 6 dengan membuat dataset kami pada bagian ini dibuat dua data frame, yaitu penjualan sebanyak 1 juta baris dan pelanggan sebanyak 50.000 baris. Data seperti ID pelanggan, ID produk, jumlah pembelian, dan harga dibuat secara acak sehingga digunakan sebagai simulasi dalam data yang besar. Ini contohnya import. Nah, ini konfigurasi Spark-nya. Kemudian dataset penjualan 1 juta baris, dan ini dataset pelanggannya, terdapat ID pelanggan. Kemudian selanjutnya itu ini ada repartition menjadi 10 partisi kode. Repartition digunakan untuk membagi data menjadi 10 partisi. Jadi tujuannya ini agar proses pengolahan data dapat dilakukan secara paralel oleh Spark sehingga kinerja menjadi lebih efisien, terutama saat mengolah data berukuran besar. Selanjutnya ini ada query-nya, yaitu query SQL join tambah group by. Jadi pada bagian ini dilakukan join antara tabel penjualan dan pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Kemudian setelah itu data dikelompokkan berdasarkan kota group by untuk menghitung jumlah transaksi total penjualan, rata-rata, dan harga di setiap kota. Kemudian ini ada eksekusi tanpa chat-nya. Jadi kode ini untuk menjalankan query SQL tanpa menggunakan chat. Jadi waktu eksekusi itu diukur menggunakan time untuk mengetahui berapa lama Spark memproses data ketika harus membacanya secara langsung. Ada kuotanya, jumlah transaksi, total penjualan, dan data harga. Kemudian di sini ada eksekusi chat-nya menggunakan chat. Jadi di mana pada bagian ini digunakan chat untuk menyimpan data frame ke dalam memori, yaitu RAM. Jadi setelah data itu tersimpan, maka query akan menjalankan kembali sehingga Spark dapat mengakses data lebih cepat tanpa membaca ulang dari penyimpanannya.
Kemudian yang terakhir ini ada eh, hasil explain-nya, di mana execution plan kode explain ini itu true digunakan untuk menampilkan execution plan, yaitu rencana eksekusi yang dibuat oleh Spark. Dari hasil tersebut kita dapat melihat bagaimana melakukan proses join, group by, dan optimasi agar query dapat berjalan lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.